Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Campur Humas. Jumpa lagi dengan saya, Pepe Mohan, di acara bincang-bincang kita seputar isu ataupun agenda pembangunan di Kabupaten Tegal. Podcast on the spot, Loken. Kali ini saya berada di Gor Trisanja, gelanggang olahraga kebanggaan masyarakat Kabupaten Tegal yang baru selesai direnovasi. Selain menjadi sarana untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran masyarakat, fasilitas dan sarana olahraga di Gor Trisanja ini juga menjadi tempat berlatih dan bertanding kesebelasan sepak bola persekat dengan Laskar Ki Gede Sebanyunya. Untuk itu sudah hadir di sini Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, Bapak Wes Koroni, dan Ketua KONI Kabupaten Tegal, Bapak Bambang Asmoyo. Selamat siang para bapak-bapak. Selamat siang, semangat. Ya. Salam olahraga. Pertanyaannya yang pertama nih ya, Pak Wes, ya. Pasca diresmikannya penggunaan running track dan juga jogging track oleh Bupati Tegal pada hari Minggu malam lalu, banyak masyarakat yang bertanya, terutama lewat medsos Humas Tegal Cup terkait penggunaan fasilitas Gor Trisanja ini. Siapa saja yang boleh memakai dan bagaimana cara aksesnya. Tapi sebelumnya menjawab pertanyaan ini, mungkin bisa dijelaskan upaya peremajaan GOR dari tahun ke tahun sampai kemudian kita bisa menyaksikan fasilitas olahraga di kawasan GOR yang sudah jauh lebih baik ini. Monggo Mas Wes saja lah saya bagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bembeng ya, luar biasa hari ini kita bisa melihat Stadion Trisanja sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sangat baik malahan ya. Memang berproses itu butuh waktu dan butuh ikhtiar dan butuh doa masyarakat Kabupaten Tegal. Kita tahu bahwa secara bertahap kondisi kawasan Gor Trisanja sampai seperti ini. Kita lihat di belakang kita ada lapangan sepak bola yang representatif. Diikuti dengan di pinggirnya ada running track. Kemudian ada tribun yang sudah diperbaiki, baik tribun timur maupun tribun barat, juga tribun utara dan selatan. Selain itu fasilitas di sini juga ada lampu. Ini lampu. Jadi awal-awal sebelum ada yang lain-lain ada lampu dulu. Lampu dulu ya. Lampu dulu. Kemudian tahun berikutnya kita memperbaiki rumputnya. Jadi ini rumputnya benar-benar rumput alami, bukan rumput sintetis. Bukan rumput tetangga ya. Ya, bukan rumput tetangga. Apalagi rumput tetangga ya. Tetapi biasanya rumput tetangga lebih hijau. Lebih hijau nih. Kayaknya rumput saja lebih hijau. Lebih hijau nih. Lebih bagus. Ini juga butuh perawatan yang luar biasa. Tapi ini menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Dan fasilitas yang ada di kita selain ada sepak bola ya, lapangan sepak bola yang bagus, ada running track ini yang di dalam, juga ada jogging track yang ada di luar. Yang di luar ya. Kemudian juga ada indoor. Di dalam indoor itu ada fasilitas volleyball, ada futsal, ada bola tangan, ada korfbal. Korfbal ya. Itu yang asing itu korfbal. Korfbal ya, seperti basket tetapi ada aturan mainnya sendiri. Kemudian juga kita lengkapi dengan musola sekarang, sudah ada musola. Di mana letaknya? Di depan pintu masuk sebelah kiri. Sudah ada. Dulu nggak ada ya? Dulu belum ada. Wah, belum Islam berarti kok. Tahun ini kita, karena kan banyak pengunjung ya, semakin banyak pengunjung, kita harapkan juga fasilitas ada. Karena juga tempat musola ini juga penting. Kemudian di belakang musola ada sasana tinju. Sekarang ada ya? Di sebelahnya sasana tinju juga ada untuk tempat latihan atau pusat latihan dari pencaksilat ada. Juga ada hutan kotanya di kita. Memang kita harapkan bahwa Gor Trisanja ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Tegal. Tidak hanya menjadi kebanggaan, juga untuk melengkapi sarpras olahraga yang representatif, sehingga nantinya tumbuh atlet-atlet yang berprestasi ya di tingkat lokal, kabupaten, dan kita harapkan juga berprestasi di tingkat
regional ya, Ya, provinsi semoga maupun nasional. nasional. Iya, harusnya begitu, tapi harus ya. tahan. Nah itu selain kebanggaan juga untuk bagaimana Sarpas ini tercukupi bagus dan bisa untuk pembinaan atlet. Ya, mengenai kan ini ada lapangan sepak bola yang besar, ada running track. Ini aksesnya gimana penggunaan dari masyarakat? Ya. Apa ada aturan tertentu atau gimana? Silakan Mas. Jadi untuk jogging track ya, jadi fasilitas yang sangat diminati masyarakat umum ya, masyarakat umum itu ada dua, yaitu running track yang bisa kita lihat yang warnanya oranye ini, yang merah ini. Ini terbuat dari karet sandwich ya, sandwich. Kemudian ada jogging track di luar, jogging track di luar. Sebenarnya pemerintah Kabupaten Tegal, pemerintah sudah menyediakan jogging track. Sehingga yang suka jogging itu bisa di luar area. Kapan saja boleh. Bebas siapa. Boleh atlet, boleh masyarakat, boleh dengan pasangan, boleh silahkan. Karena kenapa saya bilang 24 jam? Karena sudah dilengkapi dengan lampu di sekelilingnya. Sehingga ketika ada yang baru pulang kerja, pengen malam jogging silahkan. Atau pagi silahkan gitu loh. Pagi tidak usah pakai lampu, ada matahari. Silakan. Tetapi memang yang di dalam masyarakat juga banyak bertanya, bolehkah selain memanfaatkan jogging track, kami masyarakat memakai running track? Boleh, silahkan. Tetapi ada aturan main yang berlaku. Karena memang running track ini dibuat dengan bahan khusus, dengan sandwich kayak karet gitu. Sehingga ketika masyarakat nanti berjalan di sini atau berlari di sini, itu akan bisa merasakan sensasinya. Sensasi atlet nasional. Iya, betul. Tetapi karena kenyamanannya itu kita harus jaga bersama dengan baik. Persyaratannya apa? Satu, sepatunya juga harus memenuhi standar. Biar tidak merusak running tracknya. Satu itu. Yang kedua, juga waktunya kita atur. Waktu diatur kenapa? Durasinya? Durasinya diatur. Waktu. Waktunya juga tidak 24 jam. Tidak seperti jogging track di luar. Running track ada 1 atau 2 jam barangkali ya. Dan yang terakhir, karena ini untuk juga memfilter mengatur itu nanti berbayar. Ya, jadi nanti boleh silakan masuk dengan aturan lain, tetapi bukan ada bayar lah ya. Untuk biaya pemeliharaan mungkin lah. Alusnya kayak gula ya. Ini satu orang 10.000. 10.000. Nanti aturan mainnya akan kita tentukan. Dan boleh, moga-moga di 1 Januari aturan mainnya sudah kita buat, masyarakat sudah bisa menikmati. Doa saja 1 Januari ya perkiraan. 1 Januari. Insya Allah. 2026 ya. 2026. Nah, kembali ke lapangan sepak bola yang fenomenal karena sudah dipakai untuk pertandingan Liga 2 sepak bola tahun ini, bahkan bisa untuk laga malam hari. Ngomong-ngomong, berapa sih anggaran pengadaan dan berapa biaya pemeliharaan rumput yang sampai bisa sebagus ini, sehijau ini? Jadi memang pertama ya, ketika ada pertanyaan, bisakah dipakai malam hari? Bisa. Ternyata di kita ada 4 matahari yang membantu kita bermain pada waktu malam hari. Ini ada 4 lampu. Yang satu lampu itu hampir 10.000 watt. Itu ada 22 lampu setiap pojoknya itu. Sehingga ketika kita bermain di malam hari mesti ada 4 bayangan di situ. Itu untuk kenyamanan, untuk penglihatan, sehingga alur lampu ini bisa bermain nyaman seperti siang hari ada matahari. Nah ini, jadi ketika ada pertanyaan, bisa dipakai malam hari? Sangat bisa. Mengapa tidak? Bisa ya. Dan memang untuk kenyamanan, tahun 2023 kita ada alokasi anggaran kurang lebih 1 miliar ya. 2M ya. Miliar lebih itu untuk rumput. Cuma rumput ya? Cuma rumput. Rumput sampai 2M lebih? Iya, kurang lebih. Mahal ya? Jadi memang rumput ini adalah rumput khusus. Standarnya standar untuk Liga 2 ya, bisa dipakai Liga 2, bahkan bisa Liga 1. Ya, kita standarnya waktu itu Liga 2 ya. Tapi kita harapkan ketika ada Liga 1 pun insya Allah siap. Nah, tetapi rumput yang mahal menurut kita, tetapi sebenarnya tidak mahal. Karena apa? Karena kemanfaatannya, kenyamanannya itu bisa kita lihat. Liga 2 dilaksanakan di sini ketika Bayangkara
juga home base di sini, Ya. pernah Perseka juga home base di sini, dan nanti liga-liga yang lain ya, yang ada di Kabupaten Tegal nanti juga bisa bermain di sini. Dan ketika bicara untuk kenyamanan ya, kenyamanan, ada hal yang harus kita lakukan, harus ekstra, namanya pemeliharaan rumput. Nah ini, jadi jangan melihat bahwa Bapak Ibu sekalian, masyarakat, hebatnya rumput begitu, bisa kotak-kotak, bisa hijau. Ini perlu benar-benar pemeliharaan yang intensif. Jadi kita setiap bulan, kalau di standar itu hampir 40 juta. 40 juta Per bulan. untuk per bulan pemeliharaan rumput. Tetapi kita tekan ini, kita latih ya, kita latih SDM kita latih pelatihan untuk bagaimana memupuk, cara pemotongan dan sebagainya, dan kita beli alatnya. Nah, ini bisa menekan separuhnya. Nah, ini 20 ya, jutaan kurang mungkin. lebih 20 juta, tetapi dengan sarpas lengkap. Ya. Nah, kita berproses. Nah, sehingga saya mohon bahwa sesuatu hal yang bagus itu tidak lahir dengan instan, tetapi proses, perlu proses, perlu ikhtiar, Ya. perlu doa, dan perlu ketekunan untuk memeliharanya. Sehingga saya harapkan juga masyarakat Kabupaten Tegal ketika nanti memanfaatkan kawasan apapun di sini juga mohon untuk bisa memelihara dengan baik. Sehingga usia, umur, sehingga karena apa? Karena keterbatasan personil kami tidak bisa mengawasi. Tetapi ketika kita bersama-sama memelihara, kebanggaan stadion ini akan bisa bagus dan bisa berumur lebih lama. Begitu. Oke, makasih penjelasannya Mas Wes tentang rumput lapangan Gor Trisanja hijau royo-royo. Ya. Selain dimanfaatkan sebagai home base klub sepak bola, apakah masyarakat umum bisa menyewa atau menggunakan lapangan sepak bola ini? Kalau bisa, berapa tarif, biaya per sesi ataupun per jamnya? Apakah beda untuk penggunaan siang dengan malam hari, Mas? Ya. Jadi memang ada pemakaian yang berbeda ketika siang dan malam hari ya. Jelas beda. Itu ketika menggunakan lapangan sepak bola. Kalau siang hari berbeda dengan malam hari. Kenapa? Karena ada lampunya. Kalau sekarang matahari, kalau malam lampu. Berarti beda ya Mas? Jadi kalau pemakaian lapangan sepak bola, kalau ada 3 klasifikasi ya. Klasifikasi yang pertama itu ketika menarik karcis dan memakai sponsor. Ada karcisnya masuk dan ada sponsornya. Itu beda lagi. Terus? Kalau malam itu 1.750.000 per jam. Per jam ya? Per jam. 1.750.000 per jam. Tetapi kalau siang 1.000 atau 1.250.000. Cukup banyak ya? Ya. Kemudian untuk klasifikasi yang 2, tidak narik karcis, tapi hanya dengan sponsor. Kalau malam itu 1.500.000. Kalau siang cukup 1 juta. Klasifikasi yang ketiga itu menarik tanpa karcis dan sponsor. Jadi tidak ada sponsor, tidak narik karcis. Kalau malam 1 juta, kalau siang 750. Mungkin ini biasanya klub-klub desa mungkin pada yang ingin main di sini. 1 juta ya kalau malam ya. Kalau malam ya. 1 jam ya. 1 jam. Ya murah lah. Ya murah. 1 juta dibagi berapa? Kalau di kota-kota besar seperti Semarang 1 jam bisa hampir 2 kali lipat. Cukup murah lah ya. Terjangkau. Silakan. Untuk booking ya, kemana sih kalau untuk konser musik bisa nggak kira-kira? Kalau untuk konser musik kami persilahkan, tetapi tidak di dalam stadion. Karena kalau di dalam stadion kita punya rumput yang kita pelihara dengan baik, yang tadi saya sampaikan. Boleh, tetapi di halaman stadion. Di tribun timur. Ini khusus olahraga ya? Khusus olahraga. Nggak boleh konser ya? Tidak boleh. Konser loh ya. Nggak boleh Bapak Hari untuk konser. Dan juga tidak begitu mahal kok, tidak begitu mahal.
Kalau murah lah. Iya, murah lah. Kalau Ada kita sih, Pak. dengar untuk kayak mini soccer dan sebagainya juga ya mirip-mirip lah, tarifnya nggak terlalu mahal untuk di sini. Nah, sekarang kita akan beralih untuk narasumber yang berikutnya, Bapak Bambang Asmoyo. Bagaimana tanggapan terkait fasilitas di Gor Tri Sanjay ini? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Nah, ya. Ya, terkait dengan fasilitas di Stadion Gor Tri Sanjay, ya kami dari KONI sesuai Undang-Undang 11 2022 pengganti Undang-Undang Nomor 3 2005 bahwa tugas KONI kan membantu pemerintah dalam hal ini karena kita di kabupaten, pemerintah daerah melalui Dinas Porapar untuk mengembangkan dan membina olahraga. Ya, ya. Itu tugas kami. Ya. Sehingga sinergi kami ya kami terkait dengan Sarpas sesuai dari tujuan kita mengembangkannya, kami terima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Porapar atas tersedianya beberapa fasilitas. Ya, ya. Beberapa. Beberapa, Di stadion sini kan Jangan-jangan kita full sih agak sing sesuai. kurang sih, agak sing kurang Bukan, jangan. cabur kita kan 26. Ya. Tapi yang SK-nya berlaku baru masih 23. 23. Yang 3 kan masih tidak berlaku. Jadi dari 23 cabur kan tidak semua ada di sini Sarpas. Ya, ya. Makanya baru sebagian atas Sarpas ini kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah melalui Dinas Porapar. Kami KONI sudah disiapkan Sarpas untuk para atlet. Karena tanpa Sarpas yang sesuai standar ya kita nggak bisa untuk berlatih. Ya. Berlatih dengan keras apapun Sarpasnya tidak sesuai standar. Ketika kita bertanding jelas beda. Iya, iya. Kita Iya, iya, bertanding berlatih di tempat latihan biasa Iya. tidak standar. Tapi ketika kita bertanding di Iya. standar ya jelas kita nggak bisa. Sikilin aja, Makanya sikilin. kita terima kasih sudah difasilitasi terkait sarana prasarana untuk para atlet. Tujuan kami yang meningkatkan prestasi untuk Kabupaten Tegal, Ya. tidak lain kayak itu. Oke, oke. Setelah sarana fasilitas yang ada sekarang, gimana harapan ke depan? Sebagai ketua KONI kan mungkin ada banyak cabur yang mungkin bisa jadi nadang emas ketika ada pertandingan. Kira-kira cabang olahraga mana aja yang kira-kira kalau tanding penyumbang atau juara itu? Kalau cabang olahraga yang sementara menjadi Andalan lah ya. andalan kita untuk emas yang jelas dari atletik pasti itu ada atlet perempuan, atlet pon, peraih perak, Ya. orang Tegalwangi ya. Jadi, dia itu jelas medali emas nanti di Polpol. Itu sudah garansi karena mereka atlet pon medali perak. Karena emasnya diambil oleh orang Aceh. Di Jawa nggak ada lawannya itu. Itu jelas andalan atlet. Andalan ya. Yang kedua biliar. Biliar. Biliar juga itu andalan, Excel itu juara dunia junior. Tapi junior, lah ini di Porprov ini baru ada diperlombakan kelompok usia. Usia 21, sedangkan Excel itu baru 16. Ya. SMA kelas 2. Dari tahun-tahun kemarin kan nggak pernah ada kejuaraan kelompok usia. Makanya Jawa Tegal nggak pernah dapat medali. Karena kalah pasti dengan Pekalongan. Iya. Ricky itu kan atlet SEA Games. Ya. Masih yang sampai umurnya sekarang 72 lah, masih tetap aktif, jadi kita nggak bisa. 72. Iya, Tapi masih berprestasi. masih nggak ada lawan. Lawan. Makanya sekarang ada kelompok usia. Iya. 21. Rasa ya. Alhamdulillah kita jelas itu garansi untuk medali. Oh iya. Itu seperti itu ada cabur-cabur sekitar 7 lah. Sudah kita inventarisir 7 yang kita harapkan untuk meraih medali. Iya. Itu 7. Kalau yang lain dari 13 cabur yang lolos kualifikasi Porprov tahun ini, 13 cabur. Itu 7 yang kita harapkan karena yang 6 itu kuota. Ya. Hanya kuota memenuhi syarat dari Porprov panitia. Itu Oke. kira. Ya. Pertanyaan selanjutnya, jika melihat catatan olahraga prestasi Kabupaten Tegal di ajang tingkat provinsi, tentunya masih perlu upaya keras lagi. Setidaknya agar bisa masuk 20 besar dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Apa saja kendala pembinaan yang selama ini yang dihadapi KONI? Karena saya dengar salah satu ya adalah perpindahan atlet berprestasi ke kota lain. Gimana, Mas Bambang Asmoyo? Ya terkait dengan rencana prestasi ke depan ya. Yang jelas dari dulu tidak ada pernah home base training center. Ya. Itu tolak ukur pertama itu. Home base untuk training center atlet nggak ada. Nggak ada. Jadi ketika mau bertanding isi dentil. Bulan depan bertanding, hamil 1 minggu baru guyup rukun Ya. persiapan berangkat. Nggak ada kita rencanaan untuk
training center atlet nggak ada. Jadi untuk pendisiplinan, untuk memenuhi limit standar itu nggak ada. Itu kendala yang pertama. Kalau terkait dengan kendala yang kedua, perpindahan. Saya baru terpilih tahun kemarin ya, Oktober. Memang sudah ada yang mengajukan 5 mau mutasi, tapi semua tak tolak. Ada yang mau mutasi 5 atlet tak tolak. Ada yang mau ke Cirebon, Bali, Banjarnegara, Tangerang, Kota Tegal. 5. Datang ke sini, pengjabnya, saya minta koninya suruh datang, tapi nggak ada yang mau. Tetap tak tolak semua. Jadi perpindahan atlet itu dijanjikan iming-iming oleh daerah lain. Iya. Dengan bonus. Withdraw, Padahal SHS sudah jelas 30 juta, Mas. Tapi mereka berani menjanjikan ada yang 100 juta, 180. Nggak tahu dasarnya dari mana. Itu yang menjadi gimirnya seorang atlet. Tapi mereka tidak sadar, dibina, dididik, dilatih di daerah. Itu yang makanya saya kunci, atlet nggak bakalan tak keluarkan. Sepanjang saya ketua KONI, tidak ada yang bisa atlet keluar. Tidak akan bisa. Nggak bisa. Ya, pernah enggak ya dari atlet yang berprestasi yang ada di Kabupaten Tegal terus berpindah ke kota lain? Pernah ada enggak ya? Ada renang. Pernah ada ya? Ada kadang-kadang gini, ada pengurus Sapur yang internalnya ribut. Iya. Jadi kadang-kadang ada internal ribut, padahal perpindahan itu wilayah KONI. Cuma saya nggak mau bahas ke cashback lah. Sing wis-wis lah Itu ya. kan aslinya kan mestinya kalau saya nggak bakalan perpindahan mutasi itu wilayah KONI. Sepanjang KONI tidak memberi rekomendasi mutasi nggak bakalan bisa. Walaupun pengjab ngotot, KONI nggak tanda tangan, nggak bakalan bisa keluar. Gitu ya. Iya. Berarti artinya perpindahan orang atlet kan susah juga ya kalau belum ada persetujuan dari Iya, permohonan atlet ke klub ke pengurus cabang olahraga. Terakhir kuncinya di KONI. Ya. Sepanjang KONI nggak lepas, nggak bakalan bisa. Orang bisa berarti. Iya, sepanjang KONI nggak lepas, nggak bakalan bisa. Walaupun dia bayar berapa, nggak bakalan bisa. Kuncinya di KONI terakhir melepas. Iya. Makanya KONI nggak ngelepas, ya nggak bakalan atlet keluar. Ini kunci Itu kunci terakhir, iya. Ya, yang pernah dulu keluar itu kan tenis, renang, itu banyak kan. Ada terus voli putra putri yang ke selatan semua, banyak negara. Dia dapat medali emas. Kita lari ke sana, dipindah ke sana, Banjarnegara. Makanya ketika kemarin dari pengjab voli Pama KONI Banjarnegara datang ke sini, mau ngambil atlet voli pantai yang sudah dibangun, Loren, saya nggak mau tanda tangan. Saya minta pemain voli yang 6 kemarin tarik sini semua, dilepas, baru saya tak keluarkan, tak tandangi. Jadi 12 bawa kembali ke sini, saya keluarkan 1. Kalau mau, jadi saya dapat 12, 1 keluar. Tapi belum mau. Sana nggak mau ya sudah, berarti nggak tak keluarkan. Oke lah. Nah, di depan GOR kan ada kolam renang nih ya. Apakah ada rencana untuk perbaikan kolam renang ini, Pak Uwes? Wah, PR. Jadi memang tadi sudah kita ngobrol banyak ya. Pak Ketua KONI sudah menyampaikan bahwa ada 26 cabur yang ada ya, 23 yang aktif. Kemudian baru ada beberapa fasilitasi cabur yang ada di sini. Ada yang belum terpenuhi. Yang belum terpenuhi salah satunya tadi sudah ditanyakan Mas Bambang ya. Itu berkaitan dengan kolam renang. Nah, insya Allah tahun depan kita sudah menganggarkan sekitar 2 miliar untuk kolam renang Trisanja bisa beroperasi kembali. Jadi nanti moga-moga harapan kita semuanya atlet masyarakat yang mungkin punya sejarah, punya histori dengan kolam renang Trisanja itu, insya Allah di akhir tahun 2026 bisa menikmati lagi. Segera, insya Allah. Ya, mohon doanya. 2 miliar ya untuk perbaikan flow-nya yang ada di kolam renang. Oke. Ya, itu kabar bagus buat Anda pecinta renang, khususnya Cak Mas. Tapi yang ngenteni sing sabar ya. Bukan pak ngesok ora, tapi tahun depan ya. Mudah-mudahan enggak kegeser Mas saja. Mohon doanya. Iya. Doanya. Oke. Untuk Pak Ketua KONI, cabang-cabang olahraga mana yang belum ada fasilitasnya yang ada di Kabupaten Tegal? Ya banyak sih, cuma kan kita ada MOU untuk tahun depan rencanakan KONI mau MOU ke tempat-tempat yang ada sarpasnya. Contoh Panjat Tebing. Panjat Tebing ada tempat latihan 3. Bumi Jawa, SMK 2 di Slawi Pertanian sama SMK Warurejo.
kita mau titipkan untuk MOU pelatihan di sana. Karena memang Sarpas iya. Titipan ya. Ya sih Sarpasnya di sana sih. Iya. Yang penting ada MOU. Iya. Kita nggak masalah. Ya Takro juga kita ada MOU SMP 5 Adi Werna. Makanya orang Takro pasti tanya ya mesti ditanya jebolan SMP 5 ya pasti seperti itu karena dari dulu di situ. Ada ya. Iya Takro. Lah sementara pelatihnya meninggal. Akhirnya sepi lah mau ditatari tak titipkan ke Binus, Bina Nusa Slawi. Jadi kita ada MOU titik. Nah sebelum ada running track sini sama tolak peluru, Ya. kita juga kerjasama dengan UNES terkait untuk atletnya Ya. di Salsa. Ya. Kita titip atlet untuk pelatihan di sini. Ya alhamdulillah UNES-nya respect, menerima, welcome. Ya kami titipkan di sana latihannya. Ya. Tapi nanti karena ini sudah ada sendiri, Ya. ya kita latihannya di sini. Tarik nanti. lagi. Gitu. Ya. Itu Akhirnya seperti itu. olahraga yang belum terpenuhi fasilitas titip. Pokoknya kita kerjasama, modelnya kerjasama Ya. dengan pihak luar yang ada sarananya. Oke. Ya. Semuanya, selain persoalan training center dan perpindahan atlet tadi, secara bertahap Pemkab mulai memperbaiki sarana olahraga yang berstandar nasional. Nah, untuk standar pelatih ini Standarisasi apakah pelatih. juga ada misalnya pelatihan ataupun sertifikasinya? Ya, terkait standar kepelatihan, syarat mengikuti Porpov, pelatihnya harus memiliki sertifikasi lisensi. Syaratnya. Ijazah ya. Jadi sistemnya kalau pakai sistem, Ya. jadi kita memasukkan bukti pelatih berarti ada sertifikat. Kalau nama tersebut dicek Ya. tidak ada di sistem yang mengeluarkan itu, otomatis invalid nggak bisa masuk. bisa, ya. Jadi cabur itu nggak bisa Ya, ikut ya, Porpov. ya, ya. Jadi terkait itu ya wajib pelatih berlisensi. Yang punya Makanya kan kami kan lagi menggerakkan terutama tahun-tahun berikutnya bersama dengan Dinas Polapar Ya. untuk lebih menggerakkan kejuaraan terkait dengan pelajar. Karena di situ bibit atlet. ya. Nah, kita talent scouting jaring dari pelajar. Tanggapannya Pak Opes, apakah dari dinas juga ada fungsi pembinaan atlet termasuk sertifikasi pelatih? Iya. Jadi memang ada tiga hal ya, hal ya. berkaitan dengan bagaimana atlet itu bisa berprestasi ya. Ya. Tidak hanya sarpras, tadi kita sudah Ya. ngobrol sarpras. Tidak hanya atletnya Ya, gitu loh. Ketika pelatih. sarprasnya ada, atletnya ada, pelatihnya. Pelatih. Ya. Terakhir. Kita kerjasama dengan KONI memang kita sudah memulai tahun kemarin pelatihan-pelatihan. Jadi memang untuk pelatihan itu butuh standar, pelatihnya juga butuh Harus standar. standar. Biayanya juga ada. Ya, kita sudah mulai tahun kemarin itu kaitan dengan pelatihan pelatih yang dilaksanakan di Gamada. Itu pernah ada pelatihan. Jadi itu sebagai salah satu upaya, walaupun mungkin baru satu cabur ya, cabur ya. Tetapi kita harapkan bahwa pelatih ini juga sangat perlu. Kita juga sudah ngobrol, Pak, bisakah kita untuk karate? Karate kemarin kita dapat juga perak ya waktu itu. Bisa enggak? Bisa Mas. Tergantung pelatihnya. Karena di Semarang itu pelatihnya ngambil dari Jepang langsung. Ya. Nah, saya udah ngobrol, Pak, bisa enggak pelatih diambil dari Jepang? Tapi bukan orang Jepang asli, tapi orang Jepang yang tinggal di sini dan melatih ke kita. Artinya apa? Pelatih ini sangat penting. Gitu. Iya, betul. Karena apa? Ya. Dari sisi gerakan, dari sisi kekompakan, dari sisi tekniknya itu luar biasa. Ini sehingga ya tidak harus tahun penuh lah, mungkin dalam ruang-ruang untuk persiapan Popda mungkin itu bisa ke arah sana. Juga kita juga melakukan penghargaan terhadap atlet. Ya. Kita ada aplikasi ya, sistem namanya Patriot ya. Setiap atlet yang berprestasi di kompetisi baik itu regional maupun nasional silakan bisa daftar. Jadi nanti kita berikan piagam penghargaan. Ini salah satu untuk menarik ya. Jadi Pak Ketua bicara tidak boleh atlet kita keluar. Tetapi ketika tidak boleh atlet keluar, kita juga harus memberikan penghargaan. Walaupun saat ini belum dalam bentuk uang ya. Tetapi penghargaan dari Bapak Bupati kita ya. Gitu. Jika kita melihat perkembangan pembinaan olahraga di sejumlah daerah seperti di kota Surakarta yang membentuk sekolah khusus olahraga untuk menjaring, mewadahi dan melatih siswa pelajar SMP, menyiapkan mereka terjun ke olahraga profesional, apakah di Kabupaten Tegal ada arah ke sana? Monggo Mas Ben. Ya. Jadi memang kita kemarin bukan MOU, Ya. tetapi ada salah satu sekolah yaitu SMP Muhammadiyah. Dia menyelenggarakan kelas khusus olahraga, apa ya namanya ya? Football Academy. Iya, Football Academy. Jadi kemarin kita ngobrol, ternyata SMP Muhammadiyah ini
ketika ada atlet-atlet Kabupaten Tegal yang ingin bersekolah di sana, ada fasilitas khusus. Khusus ya, Bang? Jadi ada prioritas khusus. Karena memang ketika atlet itu fokus, dia mesti ke pelajaran agak berkurang. Iya. Nah, di Muhammadiyah Iya, ini saudara. mereka bisa ya inklusif apa namanya ya, sekolah khusus. Ya, ya. Sehingga ini tawaran yang menarik, sehingga para atlet monggo silahkan yang mempunyai fokus ke olahraga bisa sekolah di sana. Karena di sana memfasilitasi atlet dan juga ada pelatih-pelatih khusus untuk bisa berlatih di sana. Ya. Tapi sementara saat ini baru football ya, football. Ya, ya. tak tambahi ini Ya, paket monggo bahwa silakan. sekolah khusus itu ada dua, jadi SMP itu ada dua, Muhammadiyah Slawi dan di Ya. Bermana, Ya. yang menampung atlet Ya, khusus. ya. Di Panahan ada yang dari Ya. Bermana. Jadi mereka belajarnya mengikuti atlet, Ya. pelatih. Yang kedua SMK BP Slawi Curug. Ya. Suruh Khusus ya. kelas berarti SMK SMA ya. Itu menampung juga ada atlet khusus. Jadi sementara baru 3 sekolah itu yang ada kelas khusus olahraga. Baik, Mas, mengakhiri sesi podcast siang hari ini. Kiranya ada closing statement untuk Pak Owes dan Mas Bambang. Silakan, Mas Owes. Singkat Jadi aja, ya. harapan ke depan yang pertama bahwa kawasan stadion ya itu tidak hanya menjadi tempat bertanding, Ya. tetapi juga ruang tumbuhnya prestasi atlet di Kabupaten Tegal. Ya, amin. Tak tunggu kena ya. Kemudian ini menjadi pusat aktivitas positif Ya. ya, generasi muda. Jadi aktivitas positifnya di sini. Kemudian juga bisa menggerakkan ekonomi sekitar kawasan lah ya. Juga kita harapkan bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan daerah dan juga menjadi contoh kawasan olahraga yang hidup, bagus, terawat dan juga berkelanjutan dan membuat masyarakat bahagia. Oke, untuk Ya terkait dengan closing statement ya dari KONI berharap ada kebijakan dari pemerintah, ada semacam tempat khusus untuk atlet untuk tidak berbayar. Contoh, Ya. rantai kan ya seperti itu ya, kami dari Pasi tidak berbayar. Ya, Contoh seperti khusus itu. ya. Ya kami nanti akan coba komunikasi dengan Dinas Porpar bagaimana untuk pengembangan pembinaan atlet terkait sarana latihan khusus atlet meningkatkan prestasi untuk tidak berbayar, tapi khusus atlet. khusus ya. Itu seperti itu. Masuk akal juga. Nah, ya, iya jelas, Om. Masuk akal. Nanti kalau untuk berbayar, atletnya orang dimangkat sama oleh. Spesial Orang kira nganyang kan kalau nganyang bang. Ya pan punya orang ya kagel. Ya itu kan solusinya itu. Iya, benar. Ya, karena atlet kalau suruh berangkat bayar pira, nggak mau Iya. berangkat, tapi Iya. gratis oleh dinas. Oh, Dia iya. mangkat. Syukur-syukur ada fasilitas vitamin. Itu dalam. Saya Mas, demikian bincang-bincang kita siang hari ini seputar pemanfaatan Gor Sanja dan pembinaan olahraga prestasi oleh KONI Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuka Amin, amin. informasi kepada Jakpir Humas semuanya. Sampai jumpa lagi dengan saya, Bebe Mohan, di sesi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya. Long. Long.